Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dari kediaman Ibu doakan semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Hari ini hari Senin tanggal 28 September 2020 kita masih belajar secara daring dari rumah kita masing-masing. Harapan Ibu adalah agar anak-anak Ibu selalu berusaha mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan, kemudian selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan. Insya Allah dengan usaha kita untuk menjaga kesehatan, maka kita doakan supaya virus yang sedang melanda negeri kita ini tidak sampai ke keluarga kita dan diri kita sendiri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi dasar himpunan. Tujuan dari kita belajar dari materi himpunan ini adalah pertama adalah kita bisa mengetahui sebenarnya himpunan itu apa sih. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami apa itu pengertian himpunan, maka nanti diharapkan kita semua dapat membedakan kalimat atau pernyataan yang nanti apakah dia itu termasuk himpunan atau bukan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah ketika kita sudah membedakan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan, maka nanti kita bisa menuliskan himpunan tersebut di atas kertas atau kita bisa menyajikan penulisan himpunan. Apakah semua anak-anak Ibu sudah siap? Ya, kita mulai saja materi hari ini pada LKS kita yang di rumah ya. Pada LKS halaman 21 sampai halaman 26. Baik, kita mulai saja dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja materi tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dia di dalam himpunan tertentu. Maksudnya di sini adalah benda-benda atau objek-objek atau angka-angka yang diberikan itu nanti batasannya harus jelas. Apakah nanti objek-objek itu termasuk dalam kumpulannya atau tidak. Ketika dia tidak bisa didefinisikan, maka dia tidak termasuk ke dalam himpunan. Kemudian ketika kita bisa menentukan objek itu termasuk dalam himpunan, maka itu dinamakan himpunan. Untuk supaya lebih paham apa itu himpunan, mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukan apakah kalimat di bawah ini merupakan himpunan atau bukan. Nomor 1, himpunan hewan karnivora. Jelas tidak perintahnya? Jelas. Hewan karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Coba kita ingat, hewan yang suka makan daging itu apa saja? Ada anjing, apalagi ada harimau. Apakah dia makan daging? Iya. Kemudian ada sapi. Sapi makan daging atau bukan? Tidak. Sapi memakan tumbuhan, maka sapi bukan hewan karnivora. Jadi hewan yang termasuk karnivora itu anggotanya siapa saja? Ada anjing, ada harimau, ada singa, dan lain-lain. Maka yang nomor 1, karena objeknya itu sudah jelas, maka nomor 1 ini kita sebut dengan himpunan. Kemudian yang nomor 2, himpunan orang pintar. Pintarnya dalam segi apa? Ada orang yang pintar matematika, ada orang yang pintar menyanyi, ada orang yang pintar mengaji. Artinya apa? Pintar di sini ini tidak jelas, tergantung dari orang melihatnya. Karena dia tidak jelas, maka nomor 2 ini bukan merupakan himpunan. Kemudian contoh nomor 3, himpunan warna pelangi. Warna pelangi apa saja? Ada merah, kuning, hijau, dan lain-lain.
Artinya apakah sudah jelas apa anggotanya? Iya, karena dia jelas anggotanya, jelas warnanya, maka nomor 3 ini kita sebut dengan himpunan. Kemudian nomor 4, himpunan warna yang bagus. Warna yang bagus di sini ya berbeda-beda menurut orang. Si As'ad misalnya, dia suka, menurut si As'ad warna yang bagus menurut dia adalah warna biru. Tapi menurut si Rasya, warna yang bagus itu malah warna putih. Kalau misalnya ditanya lagi ke lokal 7B, warna yang bagus menurut Brilian itu warnanya warna merah. Artinya warna yang bagus ini sekali lagi berbeda menurut orangnya. Maka yang nomor 4 ini karena batasannya tidak jelas, maka yang nomor 4 ini bukan merupakan himpunan. Kemudian yang nomor 5, himpunan bilangan asli. Apakah Ananda semua tahu bilangan asli itu apa saja? Iya, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena dia sudah jelas, maka atau sudah bisa kita tentukan siapa saja anggotanya, maka yang nomor 5 ini kita sebut dengan himpunan. Sampai sini bisa ya membedakan mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan merupakan himpunan. Oke, setelah kita memahami pengertian himpunan itu, maka ada aturan kita dalam menuliskan himpunan. Yang pertama itu, untuk menamakan sebuah himpunan, maka biasanya dia dilambangkan dengan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Yaitu huruf besar A, B, C, dan sampai huruf Z. Bebas kita mau pilih A kah, B kah, atau P, terserah kita, yang jelas dimulai dengan huruf besar. Kemudian nomor 2, penulisan anggota himpunannya harus di dalam kurung kurawal. Artinya apa? Setelah kita dapatkan anggotanya, maka ketika kita ingin menuliskan anggotanya, maka anggotanya itu ditulis dalam kurung kurawal. Kemudian nomor 3, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, maka kita memakai tanda koma. Jadi ketika anggotanya itu lebih dari 1, maka antara satu anggota dengan anggota yang lain kita beri tanda koma. Contohnya 1, 2, 3, maka 1 diberi tanda koma, 2 kita beri tanda koma, dan seterusnya. Kemudian jika anggota himpunannya masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, maka kita gunakan tanda titik-titik atau tanda titik 3. Artinya apa? Seperti contoh yang tadi, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu apa saja? 1, 2, 3, 4, dan masih banyak lagi kan? Iya, maka di angka terakhir yang kita sebutkan, kita berikan tanda koma, kemudian kita beri tanda titik 3. Oke, kita masuki materi tentang bagaimana sih caranya kita menuliskan himpunan tersebut, atau bagaimana cara kita menyatakan suatu himpunan. Jadi untuk menyajikan himpunan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa menuliskannya dengan kata-kata. Apa itu dengan kata-kata? Yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya apa? A adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Untuk menuliskannya dengan kata-kata, maka ditulis menjadi ini A, kan simbol himpunan A dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, kemudian ditulis di dalam kurung kurawal. A sama dengan bilangan prima antara 2 dan 10. Contoh nomor 2.
P merupakan himpunan bilangan bulat di antara negatif 4 dan 5. Maka ketika kita menuliskan dengan kata-kata, dia ditulis menjadi P sama dengan kurung kurawal bilangan bulat di antara negatif 4 dan 5. Kemudian cara yang kedua dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Apa itu? Yaitu kita menyebutkan atau menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut dalam kurung kurawal. Dan di tiap anggotanya itu tadi kita beri tanda koma. Contohnya masih contoh yang nomor 1 dan 2. A adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Maka ditulis menjadi, kita sebutkan anggotanya. Apa saja anggota dari bilangan prima antara 2 dan 10? Maka A sama dengan bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya dan angka 1. Maka bilangannya itu adalah 3, 5, dan 7. Apakah 9 bilangan prima? Bukan. Kenapa? Karena 9 itu selain bisa dibagi dengan 9, bisa dibagi dengan 1, tetapi dia bisa juga dibagi dengan angka 3. Karena dia dibagi dengan angka yang lain selain dirinya dan angka 1, maka dia bukan merupakan bilangan prima. Lihat lagi contoh yang nomor 2. Tuliskan himpunan tersebut dengan menyebutkan anggota-anggotanya. P merupakan himpunan bilangan bulat di antara negatif 4 dan 5. Maka cara penulisannya adalah P sama dengan kurung kurawal. Sebelum tanda negatif 4, setelah tanda negatif 4 ada angka berapa? Ada negatif 3. Kemudian sebelum 5 ada angka berapa? 4. Bukan, ini salah ya. Oke, ini tidak. Maka kurung kurawalnya di sini. Maka anggota dari bilangan di antara negatif 4 dan 5 adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Sampai sini bisa? Insya Allah. Silakan lihat lagi LKS yang ada pada kita. Oke. Kita masuki cara yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Mari kita lihat contohnya. A adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Maka untuk menuliskan dengan cara notasi ditulis menjadi, lihat ya. Maka cara bacanya adalah himpunan A anggotanya adalah semua X, di mana X besar dari 2. Walaupun ini tandanya kecil, tapi kalau kita baca dari sini, X besar dari 2 dan X kecil dari 10. Kemudian X-nya ini ada seperti huruf E, ya, ini bacanya di mana X adalah anggota. Jadi ini anggota ya, adalah anggota bilangan prima. Kemudian yang nomor 2. P merupakan bilangan bulat antara negatif 4 dan 5. Maka P ini ditulis menjadi, lihat, silakan ditengok ya. Cara bacanya bagaimana? Himpunan P adalah anggotanya himpunan P anggotanya adalah semua X, di mana X besar dari min 4, kecil dari 5. Ini ada tanda koma, lupa Ibu. X adalah anggota bilangan bulat. Jadi itu cara kita menyajikan himpunan. Sekarang sedikit saja bisa dibaca di bukunya, macam-macam himpunan. Himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung, jelas dia. Contohnya
Himpunan C adalah huruf pembentuk kata sekolah. Apakah bisa dihitung berapa jumlah hurufnya? Iya, namanya berhingga. R anggotanya 3, 5, 7, 9, 11. Apakah bisa dihitung? Bisa. Maka ini namanya himpunan berhingga. Kemudian yang nomor 2, kalau ada berhingga berarti ada himpunan tak berhingga. Apa itu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tak terhingga? Contohnya apa? P adalah himpunan yang anggotanya bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Banyak kan? Iya. Maka itu namanya tak berhingga. Kemudian contoh yang kedua, Ki adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kemarin kita belajar dimulai dari angka min 1 makin ke kiri. Min 1, min 2, min 3, min 4. Masih banyak lagi? Iya. Maka dia ketika angkanya makin banyak ke kiri, maka namanya himpunan tak berhingga. Terakhir ada himpunan kosong, yaitu dia merupakan himpunan, dia mempunyai anggota tapi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan diberi lambang kurung kurawal saja, atau kita beri tanda 0 tapi kita beri tanda garis di tengahnya. Lihat contohnya. M adalah bilangan bulat antara 4 dan 5. Bilangan bulat, kalau bilangan bulat itu dia tidak ada koma, tidak ada pecahan. Antara 4 dan angka 5 ada angka berapa? Tidak ada. Maka ditulis ini M besar ya, salah ibu. Ini M sama dengan nih himpunan kosong, dia merupakan himpunan tapi anggotanya tidak ada. Atau M sama dengan himpunan kosong. Aku kasih contoh satu lagi. S adalah bulan yang diawali dengan huruf P. Ada tidak bulan yang diawali dengan huruf P? Februari, bukan, itu adalah huruf F. Maka S itu karena tidak ada bulan yang diawali dengan huruf P, maka S sama dengan tanda kurung kurawal kosong kan, atau S himpunan kosong. Jadi itu macam-macam himpunan. Jadi nanti untuk tugas latihan setelah Ananda semua lihat video ini, kemudian di LKS kerjakan latihan, lihat di LKS 1 halaman 25 bagian A nomor 1 sampai 5. Kemudian halaman 25 dan 26, ini 26 ya, halaman 26 bagian B nomor 1 dan 4. Halaman 25, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada halaman 25 dan 6 B bagian 1, 2, 3, dan 4. Ya, mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami. Kita tutup saja materi ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.